Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TPMUI Medan untuk Medan dan umat, hari ini podcast bersama saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC sebagai host. Kebetulan di studio kita telah hadir anggota Komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat MUI Kota Medan, Ustadz Aditya Widiantara SPI, Ustaz. Benar. Iya. SPI ini apa, Ustaz? Sarjana Perikanan, Ustaz. Oh, gitu. Ya, makanya ceritanya ekonomi umat ya. Benar. Ya, baik. Insyaallah. Ya, Ustaz. Sebelumnya sehat Ustaz ya. Alhamdulillah Iya, sehat, kita ini Ustaz. mau ngomong-ngomong Ustaz Siap, terkait Ustaz. dengan pemberdayaan ekonomi para mualaf. Benar, Ustaz. Nah, ekonomi para mualaf itu berarti kita mau bahas bagaimana walaupun dia mualaf harus survive gitu ya. Benar sekali. Nah, coba Ustaz kira-kira gimana ini gagasan Ustaz terkait dengan pemberdayaan ekonomi para mualaf? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sebelumnya Ustaz Rahmat yang sudah mengundang kita. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan tentang bagaimana kita sih concern terhadap ekonomi para mualaf. Karena kita melihat para mualaf ini kan kondisinya yang kita ketahui banyak yang menyedihkan terkait kemualafan mereka, terkait berpindahnya keyakinan mereka keluar dari agama mereka sebelumnya menuju agama Islam, yang banyak permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, khususnya permasalahan berkaitan tentang ekonomi. Nah, jadi berkaitan tentang ekonomi ini tidak jauh-jauh dengan pengaruh keimanan mereka kemudian, sehingga perlulah perhatian dari kita sebagai umat Islam, sebagai saudara-saudara baru mereka, untuk bagaimana keimanan mereka terjaga. Walaupun kita meyakini bahwasannya mereka memilih Islam itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi tidak dipungkiri kalau kita melihat dari perkataan Rasulullah bahwasannya kekufuran itu, kefakiran itu mendekati akan kekufuran, maka ini akan menjadi potensi bagi mereka. Apalagi ketika mereka menjadi seorang mu'alaf, peluang mereka untuk dibawa atau diajak kembali ke agama sebelumnya itu cukup besar ketika melihat keislaman mereka itu ternyata membuat secara ekonomi, secara finansial lebih buruk dibandingkan ketika mereka di agama sebelumnya. Sehingga mereka beranggapan ketika tauhid mereka belum duduk, ketika agama mereka belum kokoh, keislaman mereka belum kuat, ini akan menjadi pengaruh-pengaruh yang besar bagi keimanan mereka ke depannya. Sehingga inilah yang kita harapkan bagi umat Islam untuk mendukung mereka. Makanya di surat At-Taubah ayat 60 diingatkan bahwasannya salah satu penerima zakat itu adalah para mu'alaf. Ini bukan berkaitan tentang mendukung ekonominya saja, tapi lebih bisa menguatkan keimanan mereka, lebih membuat kabar gembira atau memberikan kegembiraan bagi mereka. Sehingga inilah kenapa Islam itu concern terhadap para mu'alaf. Makanya mu'alaf ini termasuk atau disebutkan dalam ayat Al-Quran di surat At-Taubah tersebut sebagai salah satu penerima zakat. Baik, Ustaz. Kita ini kan waktunya ndak panjang, Ustaz. Siap. Ya. Karena memang kita tahu bersama bahwa pendengar podcast itu juga ndak tahan lama-lama. Ya. Kecuali sekarang ini yang ramai itu podcast politik. Benar. Podcast host gitu Benar ya. Podcast sekali. lawak-lawak ya. Siap. Nah, saya lihat baju Ustadz itu ada mualaf guide list, kemudian Ustadz jadi ketuanya. Saya minta gini aja lah yang saya tanya. Kita nggak bicara normatif ya, tapi kita bicara langsung aja teknis apa yang dibuat supaya mualaf ini bisa kokoh, karena kan nanti dia akan ketemu dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kalau cuman kita cerita, mohon maaf nih, masuk Islam lalu kemudian kita sibuk mendukungnya, lama-lama dia juga manja. Benar sekali. Nah, jadi konsep apa yang sudah dijalankan saat ini sehingga kelihatan bahwa mereka begitu masuk Islam 2-3 bulan mereka sudah menyatakan ekonomi mereka sudah maju. Kira-kira ada nggak? Iya.
Jadi kalau teknis secara detailnya yang kita lakukan, apalagi kita di Mu'alaf Center Medan ini ya, yang alhamdulillah kita sudah 5 tahun bergerak dan mendampingin banyak teman-teman mu'alaf dengan berbagai kondisi, karena mereka hadir menjadi seorang pemeluk agama Islam itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai latar belakang. Ketika mereka datang dalam keadaan yang ekonominya pas-pasan atau anjlok setelah mereka berislam, maka inilah tugas-tugas kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan dulu potensi atau latar belakang mereka sebelumnya seperti apa. Apakah mereka dulu punya skill berjualan atau pernah berjualan apa, ketika mereka masuk Islam ternyata mereka dikeluarkan dari usaha tersebut atau dipecat dari usaha dari pekerjaan mereka. Nah, ini yang kita pastikan terlebih dahulu ketika kita melihat latar belakang mereka seperti apa, dan kemudian ketika kita sudah meyakini bahwasannya mereka punya kemampuan, punya potensi yang baik untuk kita arahkan meneruskan potensi-potensi mereka tersebut, maka inilah yang kita lakukan, mencari benang merah atau mencari tempat-tempat yang cocok, yang siap untuk menerima mereka. Apalagi banyak umat Islam ini ketika mendengar kata mu'alaf, mereka ini begitu antusiasnya luar biasa, sehingga mereka berusaha untuk memprioritaskan kita. Karena beberapa nama yang kita ajukan, alhamdulillah sekarang mereka memiliki ekonomi yang baik. Padahal sebelumnya ketika mereka masuk Islam, mereka bersembunyi, mereka sudah diusir, mereka dikeluarkan. Tapi ketika melihat mereka punya potensi, mereka datang dengan adab yang baik, kemudian kita merasa yakin bahwasanya ini layak untuk kemudian kita lindungi, kita jaga, kita kembangkan, kita berdayakan, maka inilah yang kita lakukan. Bagaimana kita berusaha menghubungkan, itu yang pertama salah satunya. Iya, baik. Contohnya Ustadz, ya, yang real lah yang didapat gitu ya. Ada seorang barangkali punya keahlian apa gitu, akhirnya diletakkan di mana gitu yang pernah dilakukan oleh Mu'alaf Center. Jadi alhamdulillah salah satu yang mu'alaf yang kita kagumi, yang bahkan alhamdulillah tarafnya itu yang dulunya tidak memiliki siapa-siapa, kemudian tidak memiliki apa-apa, yang dia punya itu Allah, yang dia punya itu keyakinan, yang dia punya itu keimanan. Ketika dia datang pertemuan demi pertemuan, kajian-kajian dan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, kita melihat ada potensi yang kita perhatikan dari si mu'alaf ini. Kebetulan mu'alaf yang kita jadikan contoh ini adalah seorang perempuan mahasiswi yang baru saja lulus dari salah satu universitas negeri, yang sampai sekarang keluarganya ini masih belum tahu keberadaan beliau. Karena kalau beliau diketahui keberadaannya, otomatis dia sudah mendapatkan penyiksaan, udah dijemput paksa, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan, sehingga dia ditangkap kemudian keluar lagi. Nah, singkat cerita, ketika kita ketemu dan melihat potensi beliau sebagai seorang pendidik, pas kebetulan ada pemilik lembaga yang kita kenal atau mitra kita mencari orang-orang untuk menjadi staf mereka, kita arahkan dan kemudian klop, cocok, alhamdulillah. Sampai sekarang yang dulunya nggak memiliki apa-apa, sekarang beliau memiliki posisi, dan alhamdulillah tarafnya ini naik, yang dulunya sebagai mustahik sekarang menjadi muzaki. Oh gitu. Nah, itulah yang kita lakukan, sehingga kita pastikan bukan hanya sekedar potensi, tapi kita harus pastikan bagaimana keimanan mereka miliki, adab mereka atau pengamalan dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu mereka tunjukkan kepada kita secara alami ya, secara naruriah yang bukan dibuat-buat. Kadang banyak nih orang-orang yang berpura-pura menunjukkan kebaikan-kebaikannya ketika diperhatikan oleh orang lain. Tapi ketika di belakang orang lain dia berbuat yang tidak atau di luar harapan kita. Nah, itu sering terjadi. Jadi pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan ini bukan berarti 100% berhasil. Kita terus try error. Tapi memang di lapangan tidak lebih banyak orang-orang yang berhasil dibandingkan orang-orang yang tidak banyak yang berhasil ya, dibandingkan yang berhasil itu sendiri gitu. Kalau di persentase mungkin 30-70%. Tapi kita cukup menggembirakan ketika 30% itu bisa memberikan kebanggaan bagi mu'alaf itu. Harapannya apa ketika kita mendukung ekonomi mereka? Orang-orang yang di sekitar mereka, keluarga mereka yang belum berislam atau mereka melihat
menunggu waktu. Lihat saja, ini pasti mereka akan mendapatkan balanya atau celakanya. Tapi ketika melihat keberhasilan dari mereka setelah mereka masuk Islam secara ekonomi, karena kan kalau orang non muslim ini yang mereka baca itu adalah karakternya. Mereka tidak baca Al-Quran atau membaca hadis, tapi mereka membaca manusia. Ketika manusia ini menjadi seorang Islam dan kuat dan kokoh, maka efeknya bagi orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah beberapa di antaranya yang bukan sukses secara ekonomi ya, tapi sukses secara kehidupan, mereka akhirnya mengajak ibunya masuk Islam atau ibunya ikut masuk Islam, anaknya masuk Islam, keluarganya masuk Islam, tetangganya masuk Islam, teman-temannya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi Karena marketing, itulah ya? Jadi marketing. Sadar tidak sadar apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya menjadi marketing agama Islam, Ustadz. Gitu. Jadi tingkah laku kita, adab kita, perilaku kita, lisan kita, gerak-gerik kita itu diperhatikan bagi banyak orang di luar sana. Bukan hanya non muslim saja, orang muslim sendiri pun memperhatikan gerak-gerik kita. Ketika kita melihat seorang alim ulama, wah ini luar biasa, dia akan akhirnya mengikuti apa yang dilakukan alim ulama tersebut. Tapi sebaliknya ketika melihat orang Islam kok begini, akhirnya mau sholat pun juga nggak yakin. Dia aja yang seperti ini aja seperti itu, apalagi aku. Nah itulah yang menjadi pemahaman orang-orang awam ketika mereka belum masuk dalam atau mengkaji ilmu agama yang lebih dalam. Iya, baik Ustaz. Ini kan kalau mu'alafnya benar-benar. Iya. Ini kan nggak terlepas ya. Ada orang itu yang dia serius masuk Islam. Benar. Ada yang orang masuk Islam itu belum tentu serius. Benar. Misalnya ya boleh bilang ece-ece, nggak ece-ece sih karena mau nikah aja. Iya. Apakah ini masuk dalam program pemberdayaan yang dilakukan, Ustaz? Tetap kita akan beri kesempatan, tapi porsinya, perhatian yang akan kita berikan tergantung dari dirinya. Kalau dia menunjukkan kesungguhan, maka kita akan lebih sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi kalau dari awal dia tidak menunjukkan kesungguhan, maka kita pun tidak perlu banyak buang energi untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Kita akan lebih memprioritaskan orang yang punya kesungguhan. Sebagai contoh, ketika kita mendampingin orang yang punya skill berjualan, berdagang, tapi dia tidak punya modal, maka kita adakan barangnya. Modal itu bukan melulu soal uang, tapi ketika kita coba dengan dagang, kemudian barangnya yang dibawa itu laku, terjual, kemudian dia amanah untuk menyetorkan barang yang laku, dan kemudian dia meminta lagi, maka kita akan memberikan perhatian yang lebih. Ketika dia butuh kendaraan untuk sarana transportasi menuju satu tempat ke tempat yang lain, maka kita akan berusaha mengadakan. Nah inilah salah satu bentuk kesungguhan yang mereka tunjukkan secara alami. Tapi ada yang kemudian kita perhatikan ketika kita beri modal. Terkadang modal yang kita berikan secara bertahap. Katakanlah 1 juta, mereka mendapatkan modal usaha. Kita nggak full 1 juta, kita akan perhatikan dulu. Dengan dana sekian, kau gunakan untuk apa, bagaimana hasilnya, itu yang kita pantau. Dan ketika ini menunjukkan, kita harapkan dari 500 ribu. Kalau bisa 500 ribunya ini nggak usah diambil lagi.